Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari tim Limitless Universitas Pamulang akan menganalisa terkait kasus yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Mariani dan rekan saya Esmeralda. Lalu, apakah ada keterlibatan audit internal dan eksternal pada kasus PT Bank X? Kita langsung saja ke pembahasannya. Kami memprediksi bahwa jenis kecurangan pada kasus PT Bank X merupakan fraudulent statement, yakni tindakan yang dilakukan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan untuk memperoleh keuntungan. Kami juga melakukan identifikasi melalui 5W plus 2H dengan penjabaran sebagai berikut. Yang pertama adalah yang sebenarnya terjadi pada kasus PT Bank X merupakan laporan lebih saji secara tidak wajar. Y, penyebabnya adalah modifikasi data lebih dari 100.000 kartu kredit dan masalah pembiayaan anak usaha yang ternyata sudah dilakukan selama lebih dari 5 tahun. When, kasus ini terungkap pada tahun 2017 sehingga pihak manajemen PT Bank X harus merevisi laporan keuangannya dimulai dari tahun 2015, 2016, dan 2017. Dalam kasus ini melibatkan banyak pihak, yakni pihak manajemen PT Bank X sebagai penghasil laporan keuangan, pihak auditor internal PT Bank X, auditor eksternal atau independen dari kantor akuntan publik, otoritas jasa keuangan sebagai pengawas perbankan, dan Bank Sentra sebagai otoritas sistem pembayaran kartu kredit. Modifikasi data kartu kredit bisa menjadi kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Begitu pula untuk masalah pembiayaan anak usaha PT Bank X. Kami membuat asumsi penyebab terjadinya kelalaian maupun kecurangan kasus ini terjadi akibat yang pertama, pengendalian internal yang belum mumpuni sehingga beresiko menimbulkan penjurnalan transaksi yang bersifat fiktif. Yang kedua, kurangnya tanggung jawab dan sikap skeptis auditor internal dan eksternal. Banyaknya kartu kredit yang dimodifikasi merupakan bukti audit sehingga auditor harus cermat dan dalam menelaahnya. Auditor juga dipersiapkan untuk memiliki sikap skeptis, yakni mempertanyakan dan waspada terhadap segala potensi kesalahan ataupun kecurangan. Lalu yang ketiga, kurang pemahaman atas piutang kartu kredit. Perbedaan pendapat pihak manajemen dan auditor bisa menyebabkan terjadinya kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Penggolongan kredit dalam peraturan otoritas jasa keuangan berdasarkan tingkat kolektibilitasnya terbagi menjadi 5 status, yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Apabila membaca dengan seksama penggolongan kredit dalam masing-masing komponen untuk status diragukan dan macet, maka hanya terdapat perbedaan tipis sehingga kami menganggap bahwa pihak manajemen dan pihak auditor internal maupun eksternal kemungkinan melakukan kesalahan atau kecurangan atas pemisahan status kredit tersebut. Pasalnya, apabila piutang kredit masih dalam status diragukan, maka masih dapat dianggap sebagai aset. Berbeda jika kredit sudah masuk dalam kategori macet, maka sudah tidak dapat dianggap sebagai aset. Dan yang terakhir adalah how much. Kerugian PT Bank X dari hasil revisi laporan keuangan tahun sebelumnya, yakni 2016, diperkirakan sebesar penurunan jumlah piutang kredit dan pendapatan yang sebelumnya dalam kisaran triliun rupiah menjadi miliaran rupiah, dan sebesar pertambahan beban usaha akibat masalah pembiayaan anak usaha PT Bank X. Maka selanjutnya kami akan melakukan audit investigasi atas kasus PT Bank X yang terbagi menjadi beberapa tahapan berikut ini. Tahapan audit investigasi pada kasus PT Bank X. Yang pertama, perencanaan audit investigasi. Setelah melakukan analisis 5W2H, kami berencana melakukan pemeriksaan terhadap akun piutang dan akun laba rugi pada PT Bank X. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan pengujian dokumen, pemeriksaan fisik, melakukan observasi, interview, dan pengujian substantif. Program audit atas akun piutang dan akun laba rugi dalam kasus modifikasi kartu kredit tersebut adalah untuk memeriksa bagaimana keterlibatan auditor internal dan auditor eksternal pada kasus tersebut. Yang kedua, pelaksanaan audit investigasi. Dengan temuan audit yang ada, yakni laporan keuangan lebih saja secara tidak wajar, tim kami mengumpulkan dua jenis bukti audit. Yang pertama, informasi akuntansi yang berupa pengendalian internal perusahaan dan catatan akuntansi. Dan yang kedua, bukti pendukung. Bukti pendukung berupa bukti fisik, bukti dokumenter, bukti lisan, dan bukti perhitungan. Ketiga, pelaporan hasil audit. Dari kasus tersebut ada 4 hal yang bisa disimpulkan. Pertama, karena minimnya informasi, penyebab yang sebenarnya belum dapat terungkap. Yang kedua, auditor internal dan eksternal diduga tidak melaksanakan tanggung jawab dan peran sehingga hal tersebut tidak teridentifikasi sejak dini. Yang ketiga, pihak manajemen auditor internal dan eksternal diduga bekerja sama melakukan fraudulent statement. Yang terakhir, pihak manajemen auditor internal dan eksternal diduga telah salah menilai kredit yang bermasalah. Kami menilai bahwa tingginya aset adalah akibat kredit yang seharusnya berstatus macet masih dikategorikan sebagai aset. Pada tahapan tindak lanjut, tim kami mengkomunikasikan hasil temuan yang tertuang dalam laporan hasil audit investigatif secara internal di lingkungan unit pengawasan di hadapan para pimpinan organisasi dengan menyertakan penegak hukum. Apabila hasil pemaparan menuai kesepakatan, maka laporan hasil audit segera diperbaiki disertai rekomendasi pengambilan langkah-langkah sesuai mekanisme unit pengendalian internal. Setelah itu, hasil temuan audit akan diekspos kepada para pemakai laporan keuangan dengan tujuan memberi penjelasan agar dapat diambil keputusan untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan. Atas seluruh temuan audit yang kami dapatkan, maka kami memberikan beberapa rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang bisa diambil pihak manajemen PT Bank X untuk memperbaiki kelemahan tersebut, yakni dengan yang pertama, menguatkan fondasi sistem pengendalian internal, terutama di aktivitas pengendalian dalam aspek pengelolaan informasi dan pengawasan dengan menerapkan sanksi bagi yang menyimpang. Lalu yang kedua, membantu auditor dengan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Pastikan informasi yang dibutuhkan selalu diperbarui sejalan peraturan otoritas jasa keuangan.